Survivor, kembali lagi kita ke Sepunggur. Kalau Anda lihat seperti ini, ada rumah-rumah kosong. Sekali lagi, ini adalah hal yang sangat umum di pemukiman ini. Sekalipun lahan sudah ditanggul keliling, bukan berarti menjadi jaminan bahwa warga transmigran akan menempati lokasinya. Seperti yang Anda lihat ini adalah lahan yang sudah rimbun ya. Bahkan ada yang sudah tidak terlihat di sana tuh. Nah, pertanyaannya adalah yang sering muncul, apakah boleh meminjam pakai lahan yang sedang bongkor seperti ini untuk ditanami berkebun? Maka tentu bukan kapasitas saya yang menjawab ya. Mungkin kita bisa dapat jawabannya dari salah satu warga yang meminjam pakai lahan di sini. Dan kebetulan itu adalah Konco Dewe. Beliau adalah Pak Aris asal Jepara yang tidak puas di lahannya sendiri. Beliau kembali mengembangkan lahan di sini. Selamat sore Pak Aris. Loh, bukan Pak Aris ternyata. Ternyata Pak Jumiran. Pak Arisnya kemana tadi? Ada di lahannya. Oh, masih di lahannya. Ya. Oh, itu beliau di sana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas. Pak Aris ini nggak puas kelola lahan Dewe, ini kelola lahan orang ini nggak diseneni orang ini atau gimana ini? Enggak Pak, dibersihin kok. Sudah izin pasti ya? Seneng dia yang punya lahan kan? Gitu. Jadi sudah lama nggak ditempati ya lahan? Iya. Jadi sama bapak diizinkan untuk dibersihkan. Iya. Tapi sanggupnya lahan pekarangan aja nih, belum lahan satunya ya? Belum. Mau tanamin apa rencana ini? Terong. Tapi kayaknya cocok banget untuk tanam bawang daun ya? Kemarin udah tanam. Oh sudah, mau di apa? Mau Diganti tanaman kan? putar ya? Iya. Di rolling lain. Kalau kemarin daun bawang gimana hasilnya Pak? Bagus. Bagus. Ya semangka kan? Ini habis daun bawang terus semangka. Semangka terus ganti ini kan terong lalap. Ganti terong lalap. Ya. Peluangnya gimana kira-kira Pak? Ya kalau memang pas lagi rezekinya alhamdulillah bagus. Namanya rezeki ya, kembali ke jadi. rezeki. Dan pasti sudah punya pengalaman jadi Pak kalau terongnya ya? Iya. Pernah bahkan banyak banget panennya kemarin. Iya alhamdulillah. Luar biasa. Ini adalah Pak Aris di lahannya Sobat Survivor. Sedang menggarap lahannya. Ini sudah di traktor Pak ya? Udah. Ini untuk berapa batang tanaman terong nanti ditanam Pak? Paling sekitar satu bungkus. Satu bungkus itu kalau tidak salah 1.500-an. 1.500 ya? Iya. Bapak enggak pakai mulsa Pak? Enggak. Kenapa pertimbangannya? Karena mahal kah atau gimana? Ya mahal. Modalnya nggak ada. Gitu ya. Apa adanya kita jalanin dulu lah. Betul. Saya salut sama Pak Aris ya, memanfaatkan lahan. Dan kalau misalnya kuat lagi ke belakang lagi nih mau dibuka. Iya, rencananya rencananya begitu. gitu ya. Kan pelan-pelan dikit-dikit kan. Iya. Belum ada 1 tahun ini dulu ya kayak semaknya kayak itu kan. Iya. Ini banyak pertanyaan yang sering masuk Pak Ya. ke kita. Bang, kalau ada lahan bongkor itu boleh nggak kita pinjam? Ya saya jawabannya sederhana aja, tanya sama pemiliknya. Iya. Tapi seberapa persen kemauan atau seberapa besar kemungkinan pemilik lahan itu meminjamkan lahan yang bongkor seperti yang ada di sana tuh Pak? Bisa kok. Kita kalau kita mau buka lahan orang bisa di sini. Diperbolehkan, maksudnya nggak ada larangan sih. Dan keuntungannya apa nih Pak kalau buka lahan di sini dibandingkan di lokasi-lokasi misalnya di SP10 misalnya? Ya, keuntungannya di sini kan enaknya. Sudah ditanggul. Lahannya sudah airnya nggak masuk. Kedua, namanya air nggak masuk kan lahannya udah kering kan. Banyak kita mau tanam apa kan ada yang diharapkan gitu loh. Iya. Kalau lahan basah kan kita udah numpang, begitu mau panen kerendam. Kan kasihan ya, makanya aku bilang sama teman-teman kalau lahannya basah ya ke Sepunggur nyari garapan di sini masih banyak kok. Tuh coba itu sampai sana itu berapa rumah itu kan? 1, 2 kosong. Ini samping itu juga kosong, sebelahnya Mas Rudi. Iya. Sampai sana ujung kosong semua. Terus gimana Pak? Misalnya saya nih yang orang baru datang ke sini dan tentu saya kewalahan untuk mengolah lahan sendiri. Maksudnya saya juga butuh dong pinjam untuk alat kultivatornya. Kira-kira bisa dipinjamin nggak dari kelompok tani itu Pak? Bisa. Bisa ya? Tadi tempatnya Pak Rukan itu kan sebenarnya bukan kelompok tani saya. Ya, cuma kita kan namanya hidup bermasyarakat lah intinya. Apalagi kita semua di sini kan saudara ya. Makanya apa pemerintah nggak dibeda-bedakan. Sebenarnya orang itu kalau mikir ya kenapa rumahnya sama catnya, kenapa lahannya 1 hektar. Sebenarnya kalau kita mikir selalu dalam, berarti kan pikirannya kan pikirnya kan sama. Iya. Itulah saudaramu gitu loh. Kalau kita ke dalam cat itu kan sebenarnya ada maknanya kalau kita tahu. Nggak dibeda-bedakan kan ibaratnya. Betul sekali. Iya. Makanya kalau
Apalagi saudara kita banyak yang kesusahan lahannya kayak Mas tadi yang di SP10 Mas ini kan kasihan ya. Jumiran. Pak Jumas, Pak Mas Jumiran kan kasihan ya. Coba kalau mau ke sini, kalau mau sekedar mau tanam semaunya, Iya. mau buka 2 hektar aku tak cari garapan kalau mau. Siap. Baik, nanti hubungi Pak Aris di nomor berapa, Pak? Ada kan WA-nya terus Oh iya. Pak. Nanti, Pak, ini di lahannya ini berapa hari, Pak, untuk bisa menggarap sehalus ini, secantik ini gulutannya nih, Pak? Ya perlu proses lama sih. Semprot 1 minggu baru udah kering, traktor dulu. Harus ditraktor lagi. Nah, ini ada lambang partai di sini gimana nih, Pak? Nanti dikira kampanye lagi kita, Pak. Apa? Ini ada lambang partai di sini nih, Pak. Ringin. Ini tanpa sengaja lah. Ini bisa dijadikan anu ya, apa namanya, bonsai ya, Pak ya? Iya. Ini di luar faktor kesengajaan ini, saudara-saudara, bukan kampanye ya. Ada lambang partai di depan kita itu. Baik, Sobat Survivor, kita coba ke belakang. Ini ada rumah yang sudah tidak ditinggali, namun tentu sangat senang pemiliknya karena mungkin belum sempat untuk menggarap lahannya, dikelola sama Pak Aris. Lahannya jadi bagus begini. Golek garapan teng mriki mawon, Pak. Mboten sah kuat. Nggih. Itu ember buat apa, Pak? Apanya? Tanam terong. Mana terongnya? Itu Mana? dalam. Oh iya ta? Mau lihat dulu proses Cabutan dari tadi tanamnya. pagi sih. Oh, harusnya pagi tadi ya? Iya, cuma ada tinggal itu bantuin temen angkatin pupuk. Oh gitu. Oh, itu anunya, alat lingganya atau Iya. Buat tanam, Mas. buat nusuk-nusuk. Itu dari ulin, Pak ya? Enggak kayak biasa. Oh, dari Jawa. Diukir. Oh, oh gini caranya. Nggak langsung disiram, Pak ya? Nanti kan dimasukin kan, disiram. Oh gitu. Luar biasa. Nah, jadi bisa mencontoh Pak Aris, walaupun sudah punya lahan tapi nggak menyerah di lahan yang sudah ada. Tapi pinjam lagi lahan, gitu ya. Pinjam lahan lagi. Kalau di sini sudah ditanami semua, nanti mau pinjam lahan lagi, itu sana tuh masih bongkor tuh. Nah, itu bisa dipinjam juga sama Pak Jumiran mungkin nanti ya. Karena lahan Pak Jumiran juga masih bongkor, masih bongkor. Masih. Sini kalau nanam-nanam Pak Jumiran bisa nih. Terus kemudian Sobat Survivor sering bertanya, untuk jenis lahan gambut seperti ini, apa yang prospektif untuk tanaman jangka pendek? Tentu kita mengikuti petani trans yang sudah sukses, yang tanam-tanam seperti apa, daun bawang tadi, cabe, terus apa lagi Pak Aris? Daun bawang, cabe, terong. Banyak di sini kacang kacang panjang. Nggak buat hariannya loh. Ya betul. Kalau tahunan ya kelapa, coklat. Luar biasa. Mriki mawon mengke Pak Jumiran. Nggih. Sampean lho kerja nggih ngapunten kerja teng proyek 3 bulan. Kalian ndur semangka 2 bulan lho kah duit akeh niku. Gimana katanya? Kalau daripada ke proyek 3 bulan, mending tanam di sini 3 bulan udah luar biasa sih. Ya kalau berhasil, harus berhasil. Ya, harus berhasil. Enak Ini mau semangka pinjam lahan kok. Mana yang di belakang sana atau gimana? Semangat. Ini kan masih luas itu, Mas. Oh, itu yang masih kosong sama ya. Pak Aris saja udah ada. Ada kalau Kita membuka. lihat nanti apa tindak lanjutnya nanti. Ya nanti Mas Didik mau saya ajak. Oh siap, kita lihat nanti ya. Jadi itulah pentingnya jalan-jalan. Jadi kita bisa melihat prospek gitu ya. Ya, tak ajak jalan-jalan Pak Jumiran untuk membuka pikirannya, biar terbuka gitu ya, biar kepala nggak sepaneng gitu ya Pak ya. Iya. Itu Sekali-kali Pak Aris jalan-jalan ke kota. Jarang nih kayaknya keluar Pak Aris ya. nggak jarang Mas, kalau nggak ke pondok pesantren nggak pernah. Paling ke pondok pesantren aja nengokin anak. Kalau sudah seperti ini berapa persen kemungkinan tumbuhnya Pak? 15. 15% udah. Ini langsung tumbuh, Mas ini. Ini langsung Oh iya tumbuh. lah. Iya. Nggak perlu pakai mulsa ya. Cuman bakal banyak rumputnya nanti Pak ya. Ya namanya gimana ya Mas? Terbatas sih. Nah ini sudah ditanami nih Sobat Survivor. Ya walaupun masih ada yang layu seperti ini, tuh. Nanti sore udah Nanti sore udah seger ini. Siram kan. besok pagi. Besok pagi sudah segar kembali. Nah kalau betul-betul nanti Pak Jumiran mau bertanam di sini, oh saya dukung pokoknya. Iya, betul. Tinggal Pak Saya Didiknya. mau ngajak Mas Didik. Mm-mm. Pasti mau dia.
Nanam Iya. semongko mawon, Pak. Teman. Pertama itu nggak perlu naik perahu kan? Enggak. Nggak perlu nyebrang. Enggak. Terus yang kedua dekat. Ibaratnya mau ke Tanjung jalan kaki aja bisa, Mas Ripan. Banyak saudara di sini. Ya. Pak Aris sudah jadi saudara sekarang. Nah, iya makanya Pak Aris nih sudah jadi sedulur dewe gitu ya. Tuh, ini contoh teladan dari seorang Pak Aris. Jangan lupa saya foto dulu beliau. Toh, nanti kalau semangka tempat saudara ada tuh. Kalau mau divideokan, Semangka siapa? itu saudara. Ada yang bisa dipanen kah sudah? Belum, masih itu masih muda-muda. Masih muda-muda. Iya. Nanti terus kalau udah hidup di dulu ya Pak. Boten Pak, langsung ngeten iki mau. Boten. Nggih langsung ngeten Pak. Kayak main pupuk kali ngocor nih Pak. Nggih. Saya tuh wong kula wis ngomong karo Lihat sini dulu Pak, tak foto dulu. Lihat sini Pak. apanya? Agak sini dulu Pak, sebentar. 1, 2. Sip. Jadi Sobat Survivor, walaupun lahan yang masih seperti ini bisa dipinjam pakai dan bisa sukses, dan ini membuka niat dari seorang Pak Jumiran yang tertarik nanti juga untuk memaksimalkan, meningkatkan produktivitas lahan bongkor di sini, dan tentu bisa berkolaborasi dengan Pak Jumiran, Pak Aris tentunya ya, dan juga warga-warga trans lainnya yang ada di sini. Tentu kalau niatnya baik, hasilnya juga baik ya Pak Aris ya. Iya. Tujuannya kita baik mesti ya tumbuhnya baik lah. Ya, luar biasa. Jadi peluang untuk meminjam pakai lahan itu masih sangat besar. Tinggal bagaimana usaha dan kerja keras dari petaninya. Woi, luar biasa. Wah, enak ngomong wae, enak. Kerjanya itu yang atos. Oke, Sobat Survivor. Ada semangka di sana yang bisa dibeli, Pak? Nggak ada kayaknya. Tempatnya saudara itu masih muda mungkin. Masih muda. Heeh. Oh, gitu. Udah Bapak jalan-jalan situ kali, Pak ya? Nggak apa-apa. Nah, rohnya masih di situ kayaknya. Nah, ini proses penanaman Terong. oleh Pak Aris asal Jepara. Jadi jangan salah, ini bukan lahannya sendiri ya, maksudnya lahan pinjam pakai. Ini membuka pikiran warga di luar sana bahwa bisa memaksimalkan lahan-lahan pinjam pakai seperti ini. Beruntungnya Pak Aris di sini sepertinya lahannya nggak sekering lahannya Pak Anu tadi ya, Pak Rukan ya. Iya. Agak lembab lahannya di sini. Iya agak lembab ini kan. Kemarin semangka ini full sana. Semangka ya. Iya. Dapat 2 ton ya. 2 ton. Harusnya bisa lebih banyak kalau di mulsa. Iya, cuma ya yang buat mulsa itu loh Mas. Oke, kalau memang Pak Jumiran sudah bikin apa nih gulutan, saya yang support anunya nanti. Mulsanya. Mulsanya 1 gulung. Wah enak itu. Nah, pokoknya tinggal realisasinya Pak Jumiran aja. Buka lahan 1 konten. Bikin gulutan 1 konten gitu ya. Makan-makan, bakar-bakar 1 konten ya. Luar biasa. Ini monggo nih Pak Jum, kalau memang serius saya tinggal tunggu apa realisasinya gitu ya. Pak Aris yang juga menjadi saksi ya Pak Aris ya. Iya. Yang Pak Aris melihat nih kalau Pak Didik memang serius. Nah, enggak apa-apa kompakan berdua kan. Ya memang harus. Tak carikan masa tempat tinggal nggak usah khawatir. Ini loh tempat ini udah cukup ini. Ini masih ini Mas, sana nanti ada. Ini masih anu ya, masih perlu dibenahi ya. Mas banyak dibenahin kan kasihan tempatin nanti. Oh iya sih. Kalau sana kan nggak sih tinggal tempatin kan. Iya. Apalagi kalau jenengan bisa membuat tanaman yang sudah ada dalam jadi tambah subur kayak Pak Aris ini, itu rambutannya sudah mau siap panen ya Pak ya. Iya. Ya. Sudah ada masak-masak gitu. Merahnya. Iya. Kita ke sebelah nanti Pak Aris boleh ya Pak ya? Boleh. Itu sama Mas Rudi nanti. Pak Rudi. Itu Mas Rudi kayaknya. Sudah habis Pak? Masih. Oh masih. Kita ke sana dulu. Iya, yuk. Oke. Baik Sobat Survivor, demikian konten kita. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor. Pak Aris, ini buat pegangan nanti Pak untuk beli bensin. Gak apa-apa. Dikit aja Pak. Yuk sama-sama. Tinggal.